Ruang rapat utama di Istana Negara tampak berbeda dari biasanya. Presiden Prabowo begitu geram melihat tingkah laku dan kejahatan para mafia-mafia tambang ilegal yang ada di Indonesia. Dia mencontohkan begitu jahat mereka untuk melakukan kejahatannya dan tanpa memperdulikan negara dan penderitaan masyarakat Indonesia. Pemberantasan tambang ilegal di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan. Bagaimana kisahnya? Ikuti media ini agar tak gagal paham. Malam itu, di tengah ruangan, Presiden Prabowo Subianto duduk tegap menatap layar besar yang menampilkan citra satelit berwarna hijau gelap, titik-titik merah menyala menandai area tambang ilegal di pedalaman Kalimantan Timur. Tak ada satupun menteri yang berani bersuara. Suasana tegang menggantung, seakan setiap napas bisa memicu badai. Kepala Badan Intelijen Negara BIN melangkah maju, membawa map hitam tebal bertuliskan Rahasia Negara Operasi Lapis Bumi. Dia membuka lembar demi lembar laporan dengan suara bergetar. Bapak Presiden, kami temukan jaringan tambang ilegal yang menghasilkan lebih dari 12 triliun rupiah per bulan. Namun seluruh dana disalurkan ke rekening luar negeri melalui perusahaan fiktif di Singapura dan Makau. Saudara, Presiden Prabowo membongkar 1.000 tambang ilegal dan 5 juta hektar sawit ilegal selama periode 1 tahun kepemimpinannya. Prabowo juga menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus dihentikan dengan penegakan hukum yang belum lama ini digelar. Saya datang ke 2 pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapatkan laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini, dan kami kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah kami karena penambangan ilegal ini dan melalui penyeludupan, dan saya katakan ini untuk dihentikan, ujarnya tegas papan Prabowo. Di layar muncul video rekaman drone yang diambil malam hari. Barisan truk tambang melintas di jalan rahasia, dikawal pria-pria bersenjata laras panjang. Dari udara tampak kobaran api besar, limbah bahan bakar yang dibakar di tepi sungai. Prabowo mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar tambang ilegal, gumamnya. Ini penjajahan gaya baru. Saudara, apa yang barusan dipaparkan oleh Prabowo menyebutkan bahwa ini adalah penjajahan gaya baru, tentu saja itu adalah benar. Karena hasil-hasil bumi kita sudah cukup lama dikeruk oleh para penambang-penambang ilegal yang bekerja sama dengan oknum-oknum penjahat atau penjabat yang ada di dalam negeri. Dan saatnya kita basmi, artinya di tangan dingin Prabowo ini akan kita lihat dan kita akan petik, serta kita melihat para penjahat-penjahat ilegal tambang itu akan dimusnahkan satu persatu. Kepala Staf TNI mencoba bicara, tapi Prabowo mengangkat tangan. Cukup, saya tidak butuh laporan lebih banyak. Saya butuh tindakan. Suaranya berat, bergema di dinding ruang rapat yang dingin. Ia berdiri dari kursinya, mengenakan jaket lapangan berwarna hijau tua. Mulai malam ini, saya ambil alih operasi ini secara langsung, dan bayaran asing. Prabowo menatapnya dingin. Saya sudah terlalu sering menghadapi peluru di medan perang. Kalau mereka pikir bisa menakut-nakuti saya dengan senjata, mereka salah pilih lawan. Saudara, dari laporan ke laporan sebagaimana yang diterima oleh Prabowo, dia menyebutkan bahwa ada jutaan hektar tambang-tambang dan sawit ilegal yang melanggar hukum. Tidak, bukan 5.000, tapi 5 juta hektar melanggar hukum, ucapnya. Dan itulah yang kita lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektar. Berkenan kepada Jaksa Agung saya, Badan Pemeriksa Keuangan negara saya, lakukan investigasi apa yang Anda temukan. Jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan, tegasnya. Setelah itu,
Sinyal mereka padam, tanpa jejak, tanpa pesan darurat. Di ruang kendali, Kepala BIN berdiri kaku di depan layar monitor yang kini hanya menampilkan tanda signal loss. Ia tahu, dalam dunia bayangan, hilangnya 2 agen berarti satu hal, darah telah tertumpah. Kabar itu sampai ke tangan Prabowo yang baru tiba di markas rahasia operasi di Balikpapan. Wajahnya tegang, namun matanya tetap tenang. Ia membuka peta besar di meja kayu lapangan dan menunjuk area berwarna merah yang melingkar di sekitar Mahakam. Disinilah semua uang haram itu mengalir, katanya dengan nada berat. Kalau 2 orang kita hilang di sana, berarti mereka sudah tahu kita datang. Suasana di ruangan itu terasa seperti menjelang perang, hening, namun penuh bara. Sore itu, sebuah tim kecil Kopassus yang dipimpin Letkol Teddy menyusuri tepian sungai. Lumpur menempel di sepatu, kabut tebal menggantung rendah di atas permukaan air. Mereka menemukan bekas tenda terbakar dan sisa peralatan komunikasi yang hancur. Dibusung ke Prabowo melalui komunikasi terenkripsi. Dalam hitungan jam, helikopter hitam tanpa lambang mendarat di lokasi. Dari kabut yang menggulung, Prabowo turun dengan jaket tempur dan sepatu lapangan. Mereka membunuh prajurit saya di tanah sendiri. Saudara, Prabowo begitu melihat tanda-tanda atau jejak 2 agen yang diutus oleh Presiden itu dibunuh oleh para mafia ilegal, tentara ilegal yang dibuat oleh para tambang-tambang ilegal atau yang dihadirkan oleh tambang ilegal itu. Hatinya makin berang. Saat ini kita harus mulai dan kita harus selesaikan semua. Dan kita bereskan semua para bajingan-bajingan mafia itu. Jangan ada yang lolos satupun dari area ini. Perintah kepada seluruh pasukan yang dipimpin oleh Prabowo langsung. Kalimat itu membuat seluruh anggota tim berdiri tegak tanpa bicara. Semua tahu, badai akan datang. Malamnya, tim intel menyusup ke sebuah desa yang dikuasai kelompok tambang ilegal. Mereka menyamar sebagai buruh pengangkut bahan bakar. Dari bisik-bisik warga, mereka mendengar kabar bahwa 2 orang asing yang tertangkap minggu lalu dihabisi dan dibuang ke sungai karena dianggap mata-mata pemerintah. Guyuran hujan deras, pasukan khusus menyerbu gudang penyimpanan batu bara ilegal di tepi Mahakam. Dentuman senjata api terdengar samar di antara deru badai. Dalam waktu singkat, 12 orang penjaga bersenjata dilumpuhkan. Di dalam gudang, ditemukan dokumen keuangan dan peta distribusi emas gelap, semuanya mengarah ke satu nama, PT Rimba Jaya Global, perusahaan yang selama ini disangka legal dan memiliki koneksi dengan pejabat pusat. Ketika fajar menyingsing, Prabowo berdiri di dermaga kecil, menatap arus Mahakam yang perlahan berubah merah oleh lumpur dan darah semalam. Ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Prabowo kembali menegaskan bahwa komitmen tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal. Ia menegaskan pula besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan. Pemerintah sekarang harus menegakkan hukum dan saya bertekad untuk menegakkan hukum dan saya bertekad bahwa pemerintah Indonesia harus dihormati oleh semua orang. Hukum adalah hukum, peraturan adalah peraturan. Mereka yang melanggar hukum harus berurusan dengan hukum. Sesederhana itu maksud saya. Kita memulihkan banyak aset secara efisien, lanjut Prabowo sembari mengingatkan kepada publik tanah air. Di belakangnya, Letkol Teddy mendekat dan berkata, "Apa perintah selanjutnya, Pak?" Prabowo menjawab tanpa menoleh, "Kita cari akar kejahatannya. Siapapun yang ada di balik perusahaan ini, akan saya datangi sendiri." Angin pagi meniup pelan bendera merah putih kecil yang tertancap di tepi sungai, bendera yang dibawa oleh agen intel terakhir sebelum gugur. Prabowo menatapnya dengan mata sendu namun menyala. "Mereka mati bukan sia-sia," bisiknya. "Mereka mati untuk menyalakan api di dada bangsa ini. Saya tumbuh di medan seperti ini. Di hutan, hanya yang berani yang akan pulang hidup-hidup." Malamnya, di pos kecil dari bilik kayu di tengah hutan, Prabowo duduk di depan meja darurat bersama Teddy dan 2 perwira muda. Di atas meja terbentang foto-foto satelit tambang ilegal, lubang-lubang raksasa di tanah Kalimantan yang memancarkan cahaya seperti luka di tubuh bumi. "Mereka keruk tanah kita, mereka kirim ke luar negeri, dan mereka bayar preman untuk jaga," ucap Prabowo dengan nada berat. Campur dentuman mesin ekskavator. Prabowo merunduk di balik bebatuan, mengambil teropong malam. Di balik lensa, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Ratusan pekerja dipaksa menggali tanah dalam kondisi mengenaskan, diawasi oleh orang-orang bersenjata dengan bendera perusahaan Rimba Jaya Global berkibar di atas menara. "Ini bukan tambang," katanya pelan. "Ini perbudakan modern." Tiba-tiba, salah satu penjaga menembakkan peluru ke udara, alarm tanda bahaya berbunyi. Tim penyamaran terpaksa mundur cepat ke arah hutan. Prabowo berjongkok di balik batang pohon besar, menatap ke arah tambang yang kini penuh
sorotan lampu dan teriakan. Dalam keributan itu, Teddy berkata dengan napas berat, mereka tahu kita di sini. Prabowo menatapnya tajam dan menjawab, bagus. Biar mereka tahu siapa yang datang. Dan malam itu, di jantung hutan Kalimantan, seorang presiden yang juga seorang prajurit memulai perang pribadinya. Ia tak lagi sekadar memimpin dari balik meja istana, ia turun gunung, menantang kegelapan di bawah tanah dengan satu tekad, membebaskan tanah air dari tangan para pengkhianat yang mengeruknya hidup-hidup. Bergantung seadanya, dan udara pengap membuat dada sesak. Dari jauh, terdengar suara cambuk dan bentakan dalam bahasa asing. Prabowo, burung itu menunduk, air matanya jatuh, bibirnya bergetar lirih, tolong, selamatkan kami. Pak Prabowo hanya menetap, lalu menepuk pundaknya perlahan sebelum berlalu. Semakin ke dalam, suasana tambang makin mencekam. Mereka menemukan ruang besar di mana alat berat bekerja tanpa henti, menggerus tanah mengandung emas dan batu bara. Di atas menara kontrol, beberapa pria berbadan besar berjaga dengan senjata otomatis. Di salah satu ruangan, terdapat kantor kecil dengan kaca hitam. Dari sana terdengar tawa angkuh dan percakapan menggunakan bahasa asing. Teddy menempelkan alat penyadap di dinding, dan rekaman suara langsung tersimpan di alat komunikasi. Prabowo mendengarkan pelan-pelan kata-kata yang membuat darahnya mendidih, kirim emasnya ke Makau malam ini. Uang dari Jakarta sudah masuk. Prabowo memejamkan mata sejenak, lalu membuka helm komunikasinya. Semua bukti sudah cukup, katanya dingin. Teddy, aktifkan operasi Garuda Hitam. Kita tidak bisa lagi menunggu. Teddy menatapnya heran. Sekarang, Pak, di bawah tanah begini. Prabowo menatapnya dengan pandangan tajam yang tak bisa dibantah. Sekarang, sebelum mereka sempat kabur, kita bukan di sini untuk melihat, tapi untuk menegakkan keadilan. Dalam hitungan menit, sinyal dikirim ke permukaan. Di luar sana, pasukan elit Kopassus dan Kostrad yang telah bersiap di hutan mulai bergerak serentak. Di langit, drone tempur mulai bermunculan, menandai dimulainya operasi besar. Dari bawah tanah, Prabowo dan tim mulai mengamankan para buruh, membebaskan satu persatu pekerja yang ketakutan. Teriakan dan tangisan pecah di lorong-lorong sempit, sementara dari kejauhan, terdengar suara ledakan, tanda bahwa perang telah dimulai. Tiba-tiba, alarm besar di tambang berbunyi. Lampu merah berputar-putar di dinding, dan suara sirene menggema mengguncang seluruh perut bumi. Dari jauh, terdengar gemuruh ledakan susulan. Tanah bergetar, dan dinding tambang yang dulu kokoh kini mulai runtuh satu persatu. Prabowo berdiri di tengah kekacauan, wajahnya tertutup debu, napasnya berat namun sorot matanya tajam seperti baja. Di tangan kirinya, ia masih menggenggam peta rahasia yang ditemukan di ruang kontrol bawah tanah. Peta itu memuat jalur aliran uang, nama pejabat, hingga rekening luar negeri yang menjadi urat nadi kejahatan tambang ilegal ini. Inilah tembok uang dan dosa, gumamnya. Dan malam ini, tembok itu akan saya robohkan. Teddy mendekat, menyerahkan alat komunikasi terenkripsi. Pak, semua data sudah diunggah ke pusat. Tapi ada satu hal aneh, nama yang tertera di puncak rantai uang ini bukan sekadar pejabat daerah. Ini orang besar di Jakarta. Prabowo memandangnya lama, lalu berkata pelan, saya sudah menduganya. Mereka sembunyikan wajah di balik kursi empuk dan dasi mahal. Tapi dosa mereka tetap berbau tanah yang mereka rampas. Ia menggenggam alat itu erat-erat, seolah sedang menahan amarah yang hampir meledak. Sementara pasukan Kopassus mengevakuasi para buruh dari perut bumi, Prabowo dan tim kecilnya menuju ruang kontrol utama. Di sana, monitor-monitor menampilkan data transfer keuangan yang terus mengalir ke luar negeri. Setiap hari, miliaran rupiah keluar dari tanah ini tanpa jejak, ujar Teddy. Dan semuanya dikendalikan lewat server di Jakarta. Prabowo menatap layar itu tajam, kemudian menekan tombol shutdown dengan tangannya sendiri. Tidak lagi, katanya pelan namun tegas. Mulai hari ini, tanah ini kembali ke bangsa Indonesia. Itu menggantung, berat seperti sumpah. Ketika pasukan cadangan tiba dari atas, Prabowo memerintahkan penyisiran total. Semua dokumen, peralatan, dan catatan keuangan diamankan. Di dalam sebuah brankas besi, ditemukan buku hitam berisi daftar nama-nama besar, pengusaha, anggota parlemen, dan beberapa pejabat kementerian. Teddy menatap daftar itu dengan wajah tegang. Pak, kalau ini benar, berarti kita berhadapan dengan setengah kabinet. Prabowo menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara berat, saya tidak peduli siapapun mereka. Kalau mereka makan uang rakyat, berarti mereka makan daging bangsanya sendiri. Saudara, Presiden Prabowo mendengar laporan dari bawahannya yang ada di lapangan itu. Begitu mendengar bahwa adanya keterlibatan para oknum-oknum, ia semakin berang. Bahkan Prabowo menjelaskan siapapun dia, tidak ada alasan harus ditangkap. Negara tak boleh kalah, dan saatnya negara mengambil alih semua kekuatan, serta menghabisi para begundal-begundal bajingan mafia tambang itu. Hal inilah yang sudah sepantasnya pemimpin negara turun untuk membela rakyatnya. Tegas Prabowo sembari menyeringai kepada seluruh pasukannya untuk habisi semua para penjahat itu.
Di luar tambang, hujan deras mulai turun membasuh darah dan debu. Langit seolah ikut menangis atas kejahatan yang baru terungkap. Prabowo berdiri di tepi jurang tambang yang kini hancur separuhnya. Di tangannya, buku hitam itu tergenggam erat. Ini bukan akhir, katanya pelan. Ini baru permulaan. Kita baru saja menyingkap lapisan pertama dari neraka ekonomi yang mereka bangun. Saat helikopter evakuasi datang menjemput, Prabowo menatap ke arah hutan yang gelap, seolah tahu bahwa di balik pepohonan itu, mata-mata lain sedang memperhatikannya. Istirahat, tapi mengguncang istana kekuasaan yang selama ini menutupi kebusukan tambang di bawah tanah negeri sendiri. Langit Kalimantan diselimuti awan pekat ketika Presiden Prabowo tiba di markas sementara pasukan gabungan di tepian hutan. Suara helikopter berputar pelan, meninggalkan dentuman angin yang membuat daun-daun berterbangan. Dan teriakan bercampur dengan suara mesin alat berat yang ditinggalkan. Dalam hitungan menit, hutan yang tadinya jadi sarang kejahatan berubah menjadi medan tempur yang memekakkan telinga. Prabowo berdiri di depan layar sambil mengamati titik-titik panas di peta. Mereka melawan dengan granat, Pak, teriak salah satu perwira. Namun Prabowo tetap tenang. Prabowo kembali menegaskan negara tak boleh kalah terhadap para mafia-mafia begundal-begundal yang merusak tatanan ekonomi. Saat ini mereka hanya tahunya mencari kekayaan di tanah negara kesatuan Republik Indonesia tanpa memperdulikan bagaimana penderitaan masyarakat serta perbudakan yang selama ini mereka lakukan. Dan inilah merupakan salah satu penjajahan modern, papar Prabowo sembari menggigit dalam perasaannya hingga dia rasanya mau habisi segera seluruh para bajingan mafia tambang itu. Tangkap hidup-hidup kalau bisa. Kita ingin tahu siapa dalangnya, ucapnya dingin. Dia tahu, di balik semua ini ada sosok besar yang bermain di tingkat pusat, seseorang yang punya kekuasaan dan uang untuk melindungi jaringan tambang hitam ini. Setelah 3 jam pertempuran, hutan kembali sunyi. Bau mesil bercampur tanah basah menyelimuti udara. Puluhan mafia bersenjata ditangkap, sebagian melarikan diri ke pedalaman. Dari reruntuhan barang, ditemukan berkas-berkas rahasia, catatan transaksi, daftar rekening luar negeri, hingga foto pertemuan gelap antara pejabat dan bos tambang. Presiden Adrian Lim adalah pengusaha besar. Jika kita salah langkah, bisa memicu gejolak politik. Prabowo menatapnya tajam, dingin seperti baja. Kalau negara dirampok, apa kita harus diam demi politik? Ucapnya keras, membuat semua yang hadir menahan napas. Saya tidak peduli siapa di belakangnya, entah pengusaha, jenderal, atau pejabat. Siapapun yang makan uang rakyat, akan saya sikat. Malam itu, Prabowo memanggil Letkol Teddy dan Kepala BIN ke ruang kerjanya secara tertutup. Suara petir menggelegar di luar, seolah alam pun menegaskan murkanya. Saya ingin operasi lanjutan, kata Prabowo pelan namun tegas. Saudara, tekad baja Prabowo untuk memberantas semua para mafia-mafia itu tentu saja. Ia tak peduli siapapun. Yang pasti semua harus diadili. Semua harus dibawa ke meja hukum. Guna dihukum agar adanya efek jerah seluruh para bajingan yang selalu merampok dan merampok. Kerjaan mereka sudah cukup lama merampok dan saatnya kita hentikan, tegas Prabowo sambil menyeringai dan memberi kode kepada seluruh pasukan untuk siapkan pasukan dan kita bergerak. Papar Prabowo dalam pentegasannya. Kita akan kejar Adrian Lim kemanapun dia sembunyi, menjaga ketat, sementara koper berisi uang dolar disiapkan untuk suap besar-besaran. Di istana, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu hanya menyala redup, dan secangkir kopi hitam di depannya sudah dingin. Dengan KPK, BIN, dan Panglima TNI. Operasi Garuda Merah dimulai hari ini, ucapnya. Tangkap siapapun yang terbukti melindungi tambang ilegal, tanpa pandang jabatan. Ruangan seketika riuh oleh ketegangan. Para pejabat yang dulu merasa aman mulai berkeringat dingin, sadar bahwa sang presiden tidak sedang bermain politik, ia sedang berperang melawan sistem busuk yang menahun. Saudara, tekad Prabowo untuk menghajar dan menangkap semua para koruptor-koruptor atau pemain atau mafia ilegal tambang di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan dan daerah-daerah potensial lainnya itu tentu saja Prabowo tidak akan pernah membiarkan siapapun dia harus ditangkap. Tegas Prabowo kepada seluruh pasukan yang akan bergerak bersama Kopassus. Papar Prabowo secara tegas. Malamnya, berita besar meledak di seluruh media. Presiden Prabowo perintahkan penangkapan besar-besaran terkait tambang ilegal. Jakarta berguncang. Beberapa nama besar mulai menghilang, saham perusahaan tambang anjlok, dan rakyat bersorak di jalanan. Namun di balik keberanian itu, Prabowo tahu badai belum selesai. Adrian Lim bukan musuh biasa, ia bayangan dari kekuasaan gelap yang menakar puluhan tahun. Dan untuk menumbangkannya, Prabowo harus turun lebih dalam, ke jantung kejahatan yang tersembunyi di balik dinding kekuasaan. Pintu baja dijebol, suara tembakan menggema, dan kilatan api membelah kegelapan malam. Di tengah kekacauan itu, Prabowo berjalan masuk ke gudang. Matanya
langsung tertuju pada sesuatu yang lebih berharga dari emas, lemari besi berisi dokumen asli, foto-foto pertemuan gelap, serta daftar rekening luar negeri. Di sana tercantum nama-nama yang selama ini hanya berbisik di telinganya, termasuk satu nama yang membuat darahnya mendidih, Adrian Lim, dibekini oleh seorang pejabat tinggi negara aktif. Letkol Teddy segera mendekat. Part ini sudah cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Prabowo menarik napas panjang. Belum, kita masih butuh kepala ular, bukan ekornya. Ia memandangi foto Adrian Lim yang sedang berjabat tangan dengan seorang pejabat kementerian yang duduk di kabinetnya sendiri. Ia tersenyum puas, yakin bahwa uang dan koneksi masih bisa menyelamatkannya. Prabowo mungkin kuat, ujarnya pada ajudannya, tapi sistem yang kulunakan lebih kuat dari siapapun. Ia tak tahu, detik demi detik, bayangan operasi besar sudah mengurungnya dari segala arah. Di pos taktis, Letkol Teddy menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Kita lakukan senyap, jangan beri kesempatan dia kabur. Tangkap hidup-hidup, saya ingin dengar sendiri dari mulutnya siapa dalang di atasnya. Suara Prabowo tegas di saluran radio, dingin tapi bergetar oleh emosi. Teddy memberi aba-aba dengan tangan, dan puluhan pasukan berpakaian hitam mulai menyusup ke sekitar hotel. Siap, bukan untuk membunuh, tapi memastikan tidak ada satupun yang lolos. Hujan rintik mulai turun, membuat lampu kota memantul di aspal seperti darah perak. Operasi dimulai. Pasukan menyelinap masuk melalui tangga darurat dan lorong-lorong hotel. Pengawal Adrian yang berjaga di koridor berhasil dilumpuhkan tanpa suara. Tapi di lantai 31, alarm darurat tiba-tiba berbunyi, mereka ketahuan. Ledakan kecil mengguncang, kaca jendela pecah, dan suara tembakan memecah malam. Mereka sudah tahu kita datang, teriak salah satu prajurit. Teddy segera memberi komando, jangan biarkan target keluar dari ruangan VIP. Sementara itu, Adrian Lim berlari panik ke ruang aman di belakang kamarnya. Ia menekan tombol panggilan di telepon satelit. Halo, jalankan rencana kedua, bersihkan semua bukti, bakar gudang, dan suaranya terputus ketika pintu ruangan didobrak. Asap dan serpihan kaca memenuhi udara. Di ambang pintu berdiri Letkol Teddy bersama beberapa anggota Kopassus, wajah mereka kaku seperti batu. Adrian Lim, katanya datar, atas perintah Presiden Republik Indonesia, Anda ditangkap. Adrian tertawa keras, suara sinisnya menggema. Prabowo pikir dia pahlawan. Semua orang di sistem ini bekerja untukku. Bahkan beberapa di kabinetnya. Ia mengangkat pistol, namun sebelum sempat menembak, Teddy menendang senjata itu dan menjatuhkannya ke lantai. Saudara, Adrian Lim begitu percaya diri, bahkan ia menyebutkan bahwa setengah dari kabinet Prabowo adalah miliknya. Ini menunjukkan bahwa ketamakan yang sudah begitu mendalam, serta memandang remeh Presiden Republik Indonesia Prabowo. Dia lupa bahwa presiden yang saat ini bukanlah presiden sipil, tetapi dia adalah militer. Militer tentu saja, dia akan ketemu lawannya. Saat ini Adrian Lim menemukan lawan tandingnya. Tentu saja Prabowo akan segera menggigitnya. Demikian paparan sejumlah pihak dalam hal ini. Tegas dan tegas. Dalam hitungan detik, pria yang selama ini kebal hukum itu tersungkur, diborgol, dan diseret keluar kamar. Dari balkon, lampu-lampu sirene kini menyala terang, keadilan akhirnya datang dari langit yang gelap. Ketika laporan keberhasilan masuk, Prabowo berdiri perlahan di dalam mobil komando. Ia memandang layar yang menampilkan wajah Adrian Lim dengan tangan terikat. Untuk sesaat, ia terdiam. Akhirnya, gumamnya lirih, negara ini mulai berani menggigit balik. Namun di matanya tidak ada kebanggaan, hanya kesadaran bahwa satu kepala ular tumbang, tapi sarangnya masih banyak di dalam. Seorang menteri aktif, seseorang yang selama ini duduk bersamanya di rapat kabinet. Jadi ini dalam sebenarnya, ucapnya pelan, suaranya berat seperti batu yang jatuh di dasar hati. Letkol Teddy datang dengan wajah tegang. Pak Presiden, kami sudah pastikan kebenarannya. Semua aliran dana mengarah ke Menteri Koordinator Bidang Energi. Saudara, melalui follow the money atau jejak digital peredaran uang atau pengeluaran uang dan pemasukan uang itu dikejar secara jejak digitalnya. Tentu saja diketahui dari mana saja asalnya dan kemana saja uang itu. Itulah yang disebut follow the money. Hal ini tentu saja para IT atau tim IT pemerintah Republik Indonesia dan tim cyber tidak mungkin tinggal diam dan membiarkan hal itu. Demikian yang ditegaskan oleh Prabowo. Dan saat ini Prabowo tetap fokus untuk menghabisi semua para penjahat itu dan semua harta kekayaannya wajib dirampas oleh negara sebagaimana undang-undang perampasan aset para koruptor. Tegas Prabowo sembari mengingatkan. Dialah yang memberi perlindungan bagi Adrian Lim selama ini. Prabowo memejamkan mata, menarik napas panjang. Dia yang saya percaya menjaga negara ini, katanya lirih. Kening sejenak menyelimuti ruangan. Lalu matanya terbuka, sorotnya tajam bagai elang. Tidak ada teman dalam perang melawan pengkhianatan. Siapkan surat pemberhentian dan panggil KPK. Sore itu, istana kembali geger. Dunia politik bergetar ketika berita pecah, Presiden Prabowo pecat dan perintahkan penangkapan Menteri Koordinator terkait skandal tambang ilegal dari pelosok negeri.
dari tambang kecil di Kalimantan, dari nelayan di Bitung, dari petani di Banyuwangi. Mereka percaya bahwa pemimpin mereka bukan hanya bicara, tapi berani menantang badai. Di ruang kerjanya yang sepi, Prabowo menatap peta Indonesia yang tergantung di dinding. Tanah ini terlalu mahal untuk dijual, bisiknya. Ia lalu menulis dengan tangannya sendiri sebuah nota internal, program reformasi energi nasional, yang bertujuan mengubah sistem tambang agar kembali ke tangan rakyat. Aroma negeri yang mulai pulih. Ia menatap ke langit dan berucap lirih, tugas belum selesai, tapi malam ini, Indonesia menang. Saudara, mafia tambang memang adalah sekelompok orang ataupun kalangan mafia yang seharusnya dibereskan dan dibereskan. Tetapi dari tahap-tahap sebelumnya atau waktu-waktu sebelumnya tidak ada satupun presiden yang berani melakukan pemberantasan terhadap mafia ini, karena dia tahu bahwa mereka juga pernah termodali, bahkan juga teriming-iming, bahkan para pejabatnya semuanya habis tuntas dibayar oleh mafia itu.